Sudah siap ya? Oke. Seluruhnya duduk siap, gerak. Berdiri. Kepada ibu guru kita ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Nak, silahkan dulu dipimpin doanya ya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nihil. Oke, terima kasih ya, Nak, untuk yang tetap hadir setiap hari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking sebagai pemberi semangat ataupun memotivasi Anda dalam pelajaran ini, Nak. Supaya nanti sehat kalian, ini gerakan badan kalian juga nanti akan aktif ketika mengikuti pembelajaran kita. Jadi kegiatan pembelajaran kita nanti akan berjalan dengan lancar kalau kita melakukan ini macam relax gitu kan, ya kan? Jadi kita mulai lah ya. Ice breakingnya nanti sama seperti kemarin, yaitu bersatu, berdua, bertiga, berkali-kali. Masih ingat kan? Oke, Ibu ulangi ya. Ikuti apa yang Ibu sampaikan ya. Kalau nanti bersatu kali, ini ya kan? Gimana nanti tangan Anda pergi, muka Anda ke situ. Jadi nanti kalau bertiga kali nanti Anda berhadapan-hadapan dengan teman sebangku Anda. Kalau berkali-kali nanti ber. Paham? Paham apa? Pinta? Nggak paham? Oke, kita mulai ya. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Oke. Jadi segitu aja ya. Jadi Ibu tanya dulu sama kalian sebelum kita masuk ke materi baru. Kemarin kita belajar tentang apa? Pertumbuhan ekonomi. Oke. Ada yang dapat menyampaikan pertumbuhan ekonomi itu apa? Oke, silakan Suci. Baiklah, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Biasanya untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tersebut, kita akan membandingkan produksi pada jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Terima kasih. Oke. Luar biasa ya. Berarti si Suci kemarin semalam ini belajar terus dia. Ini untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi rumusnya. Ada yang dapat menyampaikan? Oke, silakan Fitri. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, perekonomian disamadengankan pertumbuhan ekonomi tahun sekarang dikurang pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dibagi dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dikali 100%. Oke, pertumbuhan ekonomi adalah GDP ataupun pendapatan nasional tahun sekarang dikurang GDP tahun sebelumnya dibagi GDP tahun sebelumnya dikalikan dengan 100. Oke. Oh, ini. Kalau untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju, apakah sama itu, Nak? Berbeda. Oke, siapa yang dapat menyampaikannya? Oke, silakan Ihsan. Oke, kalau untuk negara berkembang menggunakan GDP, di negara maju menggunakan
GNP. Berarti masih ingat ya materi kemarin, nak? Oke. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita, nak. Kompetensi dasarnya masih sama seperti semalam. Kemarin ya. Menganalisis pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Itu KD-nya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah nanti kita melakukan kegiatan pembelajaran melalui model PBL dan menggunakan metode cooperative state ini, Anda nanti diharapkan mampu, coba baca dulu apa? Rini, apa tujuan yang pertama, nak? Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis teori pertumbuhan ekonomi dengan baik dan benar. Oke, menganalisis teori pertumbuhan ekonomi dengan baik dan benar. Nanti setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu menganalisis teori apa saja yang terdapat di dalam teori pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, silakan baca dulu Jamilah. 2. Menyimpulkan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik dan benar. Menyimpulkan teori pertumbuhan ekonomi dengan baik dan benar. Coba dulu. Apa Anggina? Yang ketiganya. 3. Menyajikan teori pertumbuhan ekonomi dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras dan bekerja sama. Oke. Yang tujuan yang ketiga ini nanti Anda akan menyajikan hasil diskusi Anda. Nanti akan tetap kayak semalam melakukan kerja kelompok ataupun bekerja sama, nak. Jadi nanti setelah kalian menjawab LKPD, Anda nanti akan disuruh menyajikan dari hasil yang kalian kerjakan secara baik dan benar dengan penuh tanggung jawab. Oke, nak, bisa dipahami? Coba amatilah dulu gambar berikut. Apa itu? Kalau menurut kalian, ada enggak hubungan dengan gambar yang Anda amati dengan materi kita ini? Materi kita sekarang masuk ke materi teori pertumbuhan ekonomi. Materinya adalah teori pertumbuhan ekonomi. Coba kalian kaitkan apakah ada hubungan antara gambar dengan materi kita? Ada, Bu. Apa? Yaitu hasil atau opini dari seseorang Uh-uh. dibuat untuk menentukan sebuah ide yang disebut teori. Oke. Tentang pemikiran atau pendapat seseorang untuk dibuat ke dalam sebuah pemikiran atau teori. Jadi, kalau kita perhatikan gambar di depan, itu adalah ada dua kepala. Ada di situ dua otak kan, dua kepala. Di situ ada tentang beberapa ide di situ. Mereka tentang memikirkan ataupun ada pendapat mereka tentang sesuatu itu kan, nak. Jadi nggak cuma satu orang di situ, ada dua kepala. Bisa jadi nanti pemikiran antara si A dengan si B ini berbeda tentang pendapat mereka mengenai suatu hal. Contohnya mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi pendapat ataupun pemikiran dengan seseorang itu antara kamu dengan temanmu itu berbeda, nak. Begitu juga dengan teori pertumbuhan ekonomi ini. Banyak para pakar yang berpendapat tentang teori pertumbuhan ekonomi ini. Jadi nggak cuma satu nanti, nak, nggak cuma satu pakar. Di teori ini nanti akan dijelaskan ataupun akan kalian baca di dalam artikel itu ada berapa pakar yang menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi ini. Oke. Sebelum kalian dibagikan ke dalam kelompok, kalian akan mengamati video ini ya, nak. Di tahun berapa ini? Ini nanti akan mengalami perubahan. Mulai dari tahun 1600 sampai ke 2019, nak. Kelihatan perubahannya kan?
Udah di tahun 2000 kan? Les ke Pol udah kan? Sambil istirahat. Siapa itu? Siapa itu yang nutup? Aman. Oke, udah lihat nak? Jadi melalui video ini nanti ibu akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian. Sebelum ibu bagi apanya LKPD-nya, silahkan bentuk dulu. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jangan bersuara ya ngangkatnya. Diangkat. Kelompok 1 Silvi Eni Desi Abdul Manaf Farhan. Kelompok 2 Fitri Yahya Dina Hakim Ririn. 3 Alwin Desi Suci Aswin Pinta. 4 Jamila Anggina Alwi Rini Pina. 5 Pina Anggraini Ihsan Ferdi Dia dan Yufi. Zainuddin masuk ke dalam kelompok 4. Udah nak? Diangkatlah, jangan digeser. Weh, diangkat loh. Kelompok 1 mana? 2, 3. 3 mana 3? 4, 5. Oke udah. Silakan sebelum mengerjakan LKPD-nya nak, silakan Anda baca artikel yang telah Ibu kirimkan ke grup Anda. Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Silakan Anda baca artikel yang telah Ibu bagikan ke grup Anda. Nanti akan Ibu tanyakan apa yang dapat Anda pahami melalui artikel yang Anda baca. Silakan dibaca ya. Sudah terbuka kan artikelnya? Nggak ada paket kok. Ada. Kenapa ini belum bisa dibuka?
lelet. Kebanyakan itu full memorimu. Hapus dulu yang lain. Yang lain udah dibuka kan? Waktunya 5 menit ya, Nak. Ingat penilaiannya, Nak. Penilaiannya nanti akan berbeda antara kamu dengan temanmu yang aktif mengerjakan tugasnya. Bisa pintar. Oke, 2 menit lagi ya, Nak. Udah? Udah siap? Udah siap kelompok 1? Kelompok 2? 3? 4? Dan 5 udah siap? Oke, Ibu tanya dulu sama kalian. Di dalam artikel yang Anda baca, kan materi kita tentang teori pertumbuhan ekonomi. Di dalam artikel itu menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, Nak, teori pertumbuhan ekonomi. Ada berapa macam teori pertumbuhan ekonomi yang Anda baca di dalam artikel? 3. Ayo, angkat tanganmu siapa yang dapat menyampaikan apa saja yang 3 itu, Nak. Oke, silakan Gina. Teori pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama teori klasik, kedua neoklasik, dan ketiga teori historis. Oke, yang pertama adalah teori klasik, neoklasik, dan historis. Oke, coba berikan tepuk tangannya, Nak. Oke, di dalam teori itu ada beberapa pakar. Di dalam penjelasan teori klasik ada di situ 3 pakar. Di dalam teori neoklasik ada 3 pakar. Di dalam teori historis ada 5 pakar. Jadi, Nak, siapa yang dapat menyampaikan tentang ini? Siapa saja pakar yang menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi di dalam teori klasik? Oke, silakan dia. Teori pertumbuhan ekonomi klasik terbagi menjadi 3 pakar. Heeh. Yang pertama Adam Smith, dan pakar yang terakhir yaitu Thomas Robert Malthus. Robert Malthus. Oke, ada 3 ya. Coba berikan tepuk tangannya, Nak. Yang pertama adalah Adam Smith, yang kedua David Ricardo, yang ketiga Robert Malthus. Oke, ini yang dapat menyampaikan siapa saja pakar yang menjelaskan tentang teori neoklasik ini. Siapa yang bisa? Yupi, silakan Yupi. Harold Domar, Schumpeter, dan Robert Slow. Oke, silakan berikan tepuk tangannya. Coba yang kelompok 5 ini aktif kali yang kelompok 5 ini. Oke,
Yang terakhir, itu kan udah teori klasik, neoklasik. Yang ketiga, teori apa? Historis. Yang dapat menyampaikan teori historis siapa? Silakan Silvi. Dalam teori historis terdapat 5 pakar, yaitu Frederick Light, kedua Werner Sombart, ketiga Juan Wolfgang Rostow, keempat Bruno Hildebrand, dan kelima Karl Busser. Karl Busser. Oke, silakan berikan tepuk tangannya, Nak. Oke, jadi berdasarkan teori klasik itu menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk ya, Nak. Di dalam teori klasik ini ada 3 pakar yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi itu bisa dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan ataupun jumlah pertumbuhan penduduk, Nak. Kalau di dalam teori neoklasik di situ menjelaskan tentang investasi dan jiwa kewirausahaan. Kalau di dalam teori historis itu tentang adanya tahapan-tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Itu dia. Jadi bisa kalian bedakan nanti kalau di dalam teori klasik itu penjelasan mereka mengenai ke dalam jumlah pertumbuhan penduduk. Kalau di dalam neoklasik menjelaskan tentang investasi dan jiwa kewirausahaan. Yang historis menjelaskan tentang tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di situ nanti ada penjelasan tentang beberapa pakar itu. Setiap pakar berbeda penjelasannya. Bisa dipahami? Oke. Setelah tadi Anda melihat ataupun mengamati video, Ibu akan bagikan LKPD-nya, Nak. Silakan dikerjakan LKPD-nya ya. Ini apa? Jai. Ikuti LKPD yang ada sama kalian, Nak. LKPD ini berhubungan dengan video yang Anda amati. Sebelum kalian kerjakan, di sini ada penjelasan tentang teori klasik ya, Nak. Hanya teori klasik aja. Neoklasik sama historisnya kalian pahami aja di dalam artikel yang Ibu bagikan. Oke, silakan amati video ini ya, Nak, biar Anda mampu menjawab LKPD yang Ibu bagikan. Nanti lu tebak judulnya apaan? Nih lagu. Lupa judulnya. Penyanyi Adam Smith kan? Wah, kebanyakan ini lu belajar ekonomi. Salah. Adam Smith sama Sam Smith tuh beda. Ya iya, Adam Smith lah. Salah. Lu traktir gue. Oke deh. Tunggu traktir dulu nih. Oke, ayo. Gak kuat ya suaranya. Kita klasifikasikan dulu ya teman-teman untuk penjelasan mengenai teori pertumbuhan ekonomi ini. Teori
David Ricardo menyatakan bahwa pertambahan penduduk yang terlalu besar atau hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Nah, dari melimpahnya tenaga kerja ini akan membuat upah tenaga kerja turun, teman-teman. Loh, kenapa ya? Karena semakin banyak penawaran atas tenaga kerja, maka perusahaan akan mudah dalam mencari tenaga kerja, sehingga memberikan tawaran upah yang lebih rendah kepada tenaga kerja. Karena upah tenaga kerja yang rendah, maka nantinya tenaga kerja hanya bisa memenuhi kebutuhan yang sifatnya primer saja dan tidak ada keimbangan dalam memenuhi kebutuhan, sehingga hal ini akan memperlambat kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi pada tahap ini perekonomian mengalami stagnasi, teman-teman, dan tidak ada pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulan dari teori ini, pertambahan penduduk juga harus diimbangi dan dikontrol sehingga tidak terlalu melimpah. Yang selanjutnya, teori dari Thomas Malthus. Thomas Malthus mendapat dengan teori dari David Ricardo, di mana Thomas Malthus dalam teorinya menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia menjadi terbatas. Kenapa ya? Karena pertumbuhan penduduk itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan jumlah pangannya. Untuk itu, menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk bertumbuh 2 kali lipat. Maka pertumbuhan penduduk bertambah menurut Dale ukur, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan jumlah pangan bertambah menurut Dale hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena jumlah penduduk terus tumbuh hingga 2 kali lipat, sedangkan jumlah pangan yang tersedia didapat dari sumber daya alam yang ada, dan sumber daya alam ini juga terbatas, teman-teman. Akibatnya jumlah pangan yang tersedia tidak dapat mengimbangi jumlah penduduk yang bertambah, sehingga jumlah pangannya ini terbatas dan sumber makanan yang ada tidak akan cukup untuk menghidupi penduduk dan membuat pertumbuhan ekonomi mengalami stagnan. Jadi teman-teman, pada teori ekonomi klasik ini pendapat para ahli mengkaitkannya dengan pertumbuhan penduduk, di mana Adam Smith menyatakan pertambahan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pernyataan ini bertentangan dengan David Ricardo dan Thomas Malthus yang berpendapat bahwa pertambahan penduduk akan membuat perekonomian mengalami stagnan, yang berarti suatu negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Nah, di video selanjutnya kita akan melanjutkan teori pertumbuhan ekonomi. Selain teori klasik, ada beberapa teori lagi nih teman-teman. Apa aja ya? Yuk cek video selanjutnya dan sampai jumpa. Oke, ada yang kurang paham di situ, nak? Mengenai penjelasan teori klasik ini? Ada yang kurang paham? Gak ada? Oke, ini Ibu tanya dulu sama kalian. Menurut Bapak Adam Smith, dia menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi itu tentang apa? Pertumbuhan penduduk akan Meningkat. pertumbuhan penduduk yang meningkat akan membuat tenaga kerja melimpah dan dari situlah dapat menghasilkan pendapatan bagi negara. Oke, dari adanya semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah akan menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Itu menurut Adam Smith. Kalau menurut David Ricardo, oke, kalau di sini menurut David Ricardo sama ini Robert Malthus, mereka berbeda pendapatnya dengan Adam Smith ya karena kalau menurut Adam Smith di situ dia menjelaskan apabila semakin tinggi ataupun semakin banyak jumlah penduduk di dalam satu negara, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kalau menurut si David Ricardo di situ mereka berbeda pendapatnya. Memang sih mereka sama-sama mengarah ke dalam pertumbuhan penduduk kan, ke dalam jumlah penduduk. Kalau mereka menjelaskan apabila semakin banyak jumlah penduduknya itu maka akan mengalami stagnan ataupun stagnasi, nak. Tidak ada perubahan. Kenapa tidak ada perubahan? Contohnya, apabila jumlah penduduk ini banyak, nak, tetapi sumber daya alam kita tetap begitu, bisa nggak nanti untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sama seperti atau sebelum
mengalami pertumbuhan penduduk yang banyak. Tidak, Bu, karena tidak seimbang. Tidak seimbang dengan sumber daya alam yang ada kan. Kayak itu dia menurut penjelasan David Ricardo dengan Robert Malthus. Oke, silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan Anda sesuaikan video yang Anda amati di pertama, atau ada kan video tentang mulai tahun 1600 sampai 2019. Itu kalian jelaskan nanti sesuaikan dengan teori yang sesuai dengan video yang tadi. Bisa jadi nanti itu masuk teori historis, bisa jadi masuk teori klasik ataupun neoklasik. Kalian sesuaikan. Nggak tergantung teori yang baru kita bahas. Nggak tergantung, itu cuma penjelasannya doang supaya kalian lebih memahami. Waktunya 10 menit ya, Nak. Silakan kerjakan. Nomor satunya. Nggak, cuma menjelaskan Anda memilih teori mana yang masuk ke dalam video tersebut. Kemudian setelah Anda pilih teorinya kan jelaskan apa alasan Anda mengapa teori tersebut sesuai dengan video. Ini nanti kalian jelaskan dulu, ibaratnya Anda memilih Rostow, ibaratnya memilih W.W. Rostow. Apa yang disampaikan W.W. Rostow itu? Dari teori dijelaskan, dibilang lagi dari menurut si ini. Ya, ibaratnya nanti Anda memilih W.W. Rostow. Jelaskan dulu menurut W.W. Rostow ini apa. Kemudian jelaskan apa alasan Anda, mengapa Anda memilih menurut pendapat W.W. Rostow itu. Anda selesaikan dengan video yang tadi, Nak. Kalau yang historis itu mengalami tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi, Nak. Udah selesai? Oh, berarti sambil mengamati, sambil mengerjakan ya. Ini nanti jelaskan menurut Anda dulu. Anda jelaskan. Ini, Nak. Ini apa? Pertumbuhan penduduk. Ini nanti jelaskan, kemudian pertumbuhan apa ini? Perubahan atau pertumbuhan? Pertumbuhan zaman. Mana? Kan kalau dulu masih sedikit Ibu apanya orangnya baru. Ini menurut siapa yang Anda pilih? Apa? Historis. Iya, historis. Menurut teori historis ini kan ada 5 pakar. Nah, penjelasan yang mana Anda pilih itu? Menurut siapa pakarnya? Warna sambat itu. Udah, pilih nanti. Oh, dijelasin Bu step ininya. Iya. Mana? Ya. Pahami dulu isi artikelnya, Nak, biar mampu menyesuaikan dengan video yang tadi ya.
Hah. Reset. Minta reset dia. Ganti yang baru lah. Ganti yang baru, samanya kondisi HP kita. Udah siap kelompok 4? Udah? Artikel yang ibu kirim aja. Ini minta dihapus itu, terlalu banyak memori apamu. Hah? Hotspotnya? Apa rupanya kartunya? Eksis. Hah? Eksis, mana semanap? Kok bisa lelet? Banyak ibu yang pakai. Hah? Banyak? Yang tadi tuh. Sudah siap kelompok 1? Kata si Farhan, dia yang jawab nomor 2-nya. Iya Farhan. Jadi si Yahya kemana si Yahya? Ngapain? Cuma dia dari Semansa nih? Ke Batubara katanya dia kan? Habis tahun 2000, tahun 2000 berapa? Jadi yang tadi? Langsung 2018. Aku pengen langsung 2019. Gak apa-apa. Langsung 2019. Biar nanti presentasinya nggak terlalu banyak yang nanti makan waktu dia kan? Kalau awal tahunnya itu 1.600. Udah ibu. Udah. Ini pakai anak jilbab aja kau apa? Biar nggak nampak rambutnya. Kalau rasa coba bang ibu dapat bulu kerek. Nah, makanya pakai anak jilbab.
Udah ada yang siap, Nak? Sudah, Bu. Ada yang Udah. Kelompok 1 udah siap? Kelompok 5 udah siap, Nak? 4? Kelompok 4 banyak lagi? Udah siap? Kelompok 5 udah? Ada kendali? Udah. Kelompok 5 udah? Kelompok 1 udah? Udah. Coba angkat tangan kelompok yang belum siap, Nak. Angkat tangan kelompok yang belum siap. Udah siap semua? Udah siap kita presentasi? Siap? Oke, Ibu minta kepada kelompok berapa pertama tampil? Siapa yang bersedia pertama tampil? Siapa? Silvia aja. Sini ya. Oke, yang lain dengarkan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu setelah Anda mengamati video, menurut Anda teori pertumbuhan ekonomi apakah yang sesuai dengan video tersebut? Menurut kami, teori yang sesuai dengan video tersebut adalah teori Adam Smith. Karena mulai dari tahun 1600 sampai tahun 2019 terjadi perubahan yang sangat banyak. Seperti pada tahun 1600, Jakarta belum terlalu banyak penduduk dan belum terlalu banyak perubahan. Menurut kami, pertambahan penduduk yang juga termasuk salah satu kunci agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Sebab jika banyak tenaga kerja yang banyak, maka akan banyak memberikan barang-barang yang bisa menghasilkan pajak. Dari pajak tersebut bisa menimbulkan penghasilan di negara tersebut meningkat. Dan pertumbuhan penduduk juga bisa banyak tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri. Dan dari situ juga akan dihasilkan devisa. Dari devisa tersebut pertumbuhan ekonomi meningkat dan banyak gedung-gedung mewah dan alat transportasi mewah yang menghasilkan pajak yang sangat banyak. Nomor 2, jelaskan apa alasan Anda mengapa teori tersebut sesuai dengan video. Menurut kami, karena jika pertumbuhan penduduk meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sebab, jika pertumbuhan penduduk di suatu negara banyak, maka akan menghasilkan di suatu negara tersebut seperti pajak, produksi, lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial akan meningkat. Serta kegiatan ekspor impor barang akan berjalan dengan lancar dan akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Banyaknya pembangunan gedung-gedung mewah yang bisa dihasilkan pajak bumi dan bangunan, dan pada saat proses pembangunan akan dibutuhkan karyawan yang bisa menghasilkan upah. Banyaknya pembelian barang mewah dan banyaknya produksi barang dan jasa yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti menurut kelompok 1, berdasarkan hasil diskusi mereka memilih berdasarkan pakar Bapak Adam Smith yang menjelaskan tentang jumlah penduduk. Apabila semakin banyak jumlah penduduk suatu daerah, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara itu juga akan meningkat. Menurut Bapak Adam Smith, begitu juga mereka mendukung, berarti mereka mendukung pendapat Bapak Adam Smith. Oke. Kelompok yang lain? Siapa ya? Apa judul? Suci. Apakah sama nanti apanya? Teori yang mereka pilih apakah sama atau beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal yang pertama, setelah Anda mengamati video, menurut Anda teori pertumbuhan ekonomi apakah yang sesuai dengan video? Menurut kami, teori pertumbuhan ekonomi teori setelah yang paling tepat, yaitu Bapak Walt Whitman Rostow. Karena pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan. Berdasarkan video
awal. Pada tahun 1700, Jakarta sudah mulai mengalami pembangunan jalan raya. Pada tahun 1800, Jakarta sudah mulai banyak pembangunan gedung-gedung, tapi belum berlantai 2. Pada tahun 1900, Jakarta sudah mulai ramai karena adanya pasar dan kendaraan tradisional seperti delman. Pada tahun 1970, Jakarta mengalami peningkatan bagian transportasi. Transportasinya sudah mulai menggunakan mesin. Pada tahun 1980, sudah ada pembangunan stadion sepak bola. Pada tahun 1990, Jakarta sudah mulai ramai penduduk dan interaksi masyarakat kota sudah mulai terlihat. Pada tahun 2000, gedung-gedung pencakar langit sudah mulai dibangun. Dan pada tahun 2019, Jakarta sudah termasuk kota milenial karena majunya teknologi, pembangunan gedung, lampu-lampu mewah, serta fasilitas kota yang sudah lengkap dan modern. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa video tersebut termasuk ke dalam teori historis Bapak Walt Whitman Rostow karena pertumbuhan kota Jakarta mengalami tahapan-tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Berarti kelompok 3 memilih teori historis berdasarkan W.W. Rostow ya. Oke, yang lain. Coba kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Pertanyaan pertama, setelah Anda mengamati video, menurut Anda teori pertumbuhan ekonomi sesuai dengan video tersebut? Menurut kami mengambil dari pakar Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Pertanyaan kedua, jelaskan alasan Anda mengapa teori tersebut sesuai dengan video. Menurut kami, para Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang yang semakin maju setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 1600, bangunan dan akses jalan belum begitu bagus. Namun di tahun 2000, akses jalan, alat transportasi, bangunan serta taman kota jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan akhirnya pada tahun 2019, negara kita terlihat semakin maju dan banyaknya perkembangan iptek. Itu disebabkan oleh semakin banyak penduduk yang berpola pikir maju, maka pendapatan akan naik dan sebagian pendapatan akan dimasukkan ke pajak yang berguna untuk dana pembangunan negara. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 2 ya. Kelompok 4 nanti terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Fitri Subuan, Walidah Sabna Subuan, Dina Lestari Harahap, dan Tri Rina Sution. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, setelah Anda mengamati video, menurut Anda teori pertumbuhan ekonomi apakah sesuai dengan video? Menurut kami kelompok 2, teori yang paling sesuai dengan video adalah teori pertumbuhan historis. 2. Jelaskan apa alasan Anda mengapa teori tersebut sesuai dengan video. Alasan kami memilih teori pertumbuhan historis adalah karena dari video menerangkan tahapan-tahapan perubahan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal. Itu juga pengertian dari teori pertumbuhan historis. Bukti-bukti dari kami memperkuat alasan kami adalah pertumbuhan tahapan aktivitas dari yang awalnya hanya bertani, berternak atau kerajinan, semakin maju zaman menambah aktivitas cara produksi seperti industri atau perniagaan. Itu menurut pakar finance Lewis. Kedua, pertumbuhan zaman menurut pakar Werner Sombart. Ketiga, pertumbuhan kebiasaan atau tradisi Walt Whitman
dari desa ke desa atau dari kota ke desa. Untuk rumah tangga kota itu terjadinya aktivitas produksi dari kota ke kota yang di dalam negeri, dan rumah tangga bangsa atau masyarakat terjadinya aktivitas produksi dari dalam negeri dan ke luar negeri. Sekian, terima kasih. Berarti di sini kelompok 2 menjelaskan teori tentang historis. Di sini Fitri menjelaskan menurut Bapak pada list. Berapa pakar yang dijelaskan di situ? Ada 4. Oh, berarti di kelompok 2 mereka mengambil 4 pakar. Kalau memang sesuai dengan video nggak apa-apa kan? Ini sesuai. Di situ ada tahapan-tahapannya juga. Oke, terakhir nak kelompok 4. Rini Novirdani. Oke, silakan Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Setelah Anda mengamati video, menurut Anda teori pertumbuhan ekonomi apakah yang sesuai dengan video tersebut? Menurut kami, teori pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan video tersebut adalah teori historis. Menurut pakar W.W. Rostow, karena menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan seperti tradisional, transisi, pre-take off, lepas landas take off, menuju kematangan, drive to maturity, dan konsumsi tinggi, high mass consumption. Kedua, jelaskan apa alasan Anda mengapa teori tersebut sesuai dengan video. Alasan kami memilih pakar tersebut karena video tersebut terdapat tahapan-tahapan dari tahun ke tahun yang sesuai dengan pendapat pakar tersebut. Karena pada video tersebut menunjukkan perkembangan kemajuan dari tahun ke tahun. Sekian, terima kasih. Berarti di sini yang kalian pilih ada 2 teori. Teori klasik sama historis ya. Oke. Jadi berdasarkan tayangan video yang tadi nak, itu masuk ke dalam teori klasik bisa, neoklasik pun bisa, kemudian historis pun bisa. Kenapa bisa masuk ke dalam teori neoklasik? Kalau kita lihat di situ, di dalam teori neoklasik kan menjelaskan tentang investasi dan jiwa kewirausahaan. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, apakah kita lihat banyak nggak yang berjiwa wirausaha? Banyak. Berarti kalau berdasarkan video itu, dia masuk ke dalam teori mana saja pun masuk dia, ya kan? Masuk dia. Berdasarkan jumlah penduduk yang semakin meningkat juga akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan semakin banyak investasi dan juga jiwa wirausaha yang semakin banyak juga akan menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa? Ibaratnya banyak masyarakat yang berjiwa wirausaha. Berarti dia nanti akan membuka lapangan-lapangan usaha. Kalau semakin banyak nanti di sini lapangan usaha, berarti nanti akan menghasilkan pendapatan nasional meningkat. Berarti kalau meningkat pendapatan nasionalnya, berarti pertumbuhan ekonomi masyarakat kita meningkat. Oke. Begitu juga dengan teori historisnya, nak. Ini ada beberapa tahapan kan, berdasarkan Friedrich Rostow, siapa lagi? Banyak di situ, 5 pakar kan? Nah, mereka di situ menjelaskan tentang tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi, mulai dari tradisional, kemudian sampai ke hubungan konsumen dengan produsen, kemudian pertumbuhan zaman, kemudian kebiasaan dan tradisi. Itu mengikuti zaman lah seperti yang kita rasakan ini. Berarti di situ alat-alat canggih juga mempengaruhi adanya pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Oke. Jadi sebelum mengakhiri materi kita ini, nak, siapa yang dapat menyimpulkan dari materi yang telah dibahas ini? Siapa yang dapat menyimpulkannya? Oke, silakan Suci. Di sini dapat saya simpulkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi 3, yaitu teori historis,
yaitu kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan interaksi dalam masyarakat. Yang kedua, teori klasik, yaitu menyatakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh investasi dan kewirausahaan. Dan yang ketiga, teori neoklasik, yaitu menjelaskan tentang kemajuan teknologi dan keahlian tenaga kerja. Terima kasih. Oke. Satu orang lagi, siapa yang dapat menyampaikannya, Nak? Memberikan kesimpulan mengenai kegiatan kita ini dengan materi teori pertumbuhan ekonomi. Siapa? Siapa yang dapat menyimpulkannya lagi? Ada? Ada yang bisa? Dia bisa? Di sini kita dapat melihat bagaimana apa menurut pakar itu tersebut. Dari Adam Smith apa dan David seperti apa, kita juga bisa mengelompokkan negara kita termasuk ke bagian apa. Oke, silakan berikan tepuk tangannya, Nak. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dengan materi teori pertumbuhan ekonomi? Kesimpulannya doang. Jadi, Nak, kesimpulan dari materi kita ini berdasarkan pemaparan materi yang diputar melalui video, berdasarkan artikel yang telah Anda baca. Di situ kita dapat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa dilalui dengan adanya pertumbuhan pertumbuhan jumlah penduduk. Yang kedua adalah dengan adanya investasi dan jiwa kewirausahaan. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan tentang perkembangan zaman. Mulai dari zaman sebelum itu ada apanya, Nak? Mulai dari ini, pada masa perekonomian tertutup kan ada di situ tertutup. Kalau masih pada masa tertutup itu, perekonomian masyarakat itu dilakukan hanya mereka saja yang di situ, Nak. Hanya mereka saja yang ada di dalam kelompok itu. Contohnya kita, masyarakat Padang Lawas, hanya dilakukan perekonomian itu hanya di dalam daerah kita saja, Nak. Kemudian berkembang menjadi ke rumah tangga kota. Udah bisa berkembang nggak hanya di daerah kita Padang Lawas, tetapi juga sudah meningkat ke masyarakat kota. Kemudian ke rumah tangga bangsa kemasyarakatan. Kemudian yang keempatnya adalah berdasarkan negara tetangga. Contohnya siapa negara tetangga kita? Malaysia. Kemudian Singapura. Kita bisa melakukan perekonomian antar tetangga. Kemudian adalah berdasarkan negara-negara yang ada di dunia ini, Nak. Bukan hanya tetangga juga, tetapi sudah secara luas dia. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan buka kuisisnya, Nak. Silakan buka kuisisnya, kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Jangan lihat yang ada di Infokus, tapi gunakan handphone Anda. Gunakan handphone Anda. Gunakan handphone Anda. Mulai, silakan mulai. Ada yang salah? Ada yang salah jawabannya? Ada? Oke, ini nomor 1 ini apa jawabannya? Apa? D. D jawabannya. Kita periksa ya.
Soal nomor 2. Tokoh yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat di suatu negara. Apa jawabannya? Harold Domar. Ada nggak yang salah? Itu nanti akan kelihatan ya, Nak. Apa jawabannya? D. Ini yang terakhir. Apa? Oke. Berarti kalau berdasarkan kuisis yang Anda jawab, sudah Anda jawab di handphone Anda, kemudian dibuktikan lagi di sini, Nak. Berarti pemahaman kalian mengenai materi teori pertumbuhan ekonomi ini udah bisa dikatakan berhasil. Nih, kita melakukan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita, Nak. Ini silakan nanti Anda berikan satu lembar sama Ibu ya. Berikan satu lembar sama Ibu tentang kegiatan pembelajaran kita ini. Apakah telah berjalan dengan baik? Apakah kamu bisa memahami materi yang telah disampaikan? Kemudian, apakah kamu mengalami kesulitan di dalam pembelajaran ini? Terus, apakah sikap Anda dalam kegiatan pembelajaran ini? Silakan berikan satu lembar sama Ibu. Oke, Ibu tanya sama kalian. Apakah kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini menyenangkan atau membuat Anda tidak begitu memahami materinya? Ini Anda sukai atau tidak? Suka. Oke, jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, Nak, silakan untuk minggu depan kita masuk ke materi tentang pembangunan ekonomi ya. Kita masuk ke materi tentang pembangunan ekonomi. Silakan Anda pelajari di rumah. Untuk ini, menutup kegiatan pembelajaran kita, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikumpul lagi LKPD-nya, Nak. Silakan dikumpul LKPD-nya. Ya udah, Nak.